Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 6. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema 7 subtema ketiga, yaitu kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara di bidang pendidikan. Adapun bentuk kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan sebuah organisasi yang disebut dengan SMEO ya, atau Southeast Asian Minister of Education. Nah, SMEO dibentuk pada tanggal 30 November tahun 1965. Nah, organisasi inilah yang mengatur kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, adapun bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, itu salah satunya adalah pertukaran guru dan pelajar. Nah, selain pertukaran guru dan pelajar, banyak negara-negara ASEAN juga melakukan beberapa kerjasama yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan. Nah, deklarasi kerjasama pendidikan ini bertujuan untuk mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Nah, deklarasi ini mengatur tentang jumlah anak putus sekolah di beberapa negara ASEAN yang masih tinggi. Bekerja sama mengatasi masalah tersebut dan berfungsi sebagai pendorong penyedia sarana pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai. Nah, dengan sarana pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, kerjasama yang kedua yaitu pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Nah, ini mengatur untuk mengangkat daya saing siswa dalam bidang pendidikan dan juga bertujuan untuk mendorong berkembangnya wawasan ragam budaya. Nah, itulah kerjasama yang kedua. Yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kerjasama ini mewujudkan tingkat penelitian di bidang teknologi dan ilmu secara bersama-sama antar negara ASEAN. Yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM ya, yang supaya mampu bersaing dengan masyarakat dunia luar. Nah, berikut ini kita akan membahas peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Tadi kita sudah membahas bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, sekarang apa peran Indonesia? Nah, adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang tepat. Nah, di mana kurikulum ini mengarah ke hak asasi manusia, ya. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, itulah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, di subtema ketiga ini materi kita hanya kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ya anak-anak. Materi kita di subtema ketiga hanya sedikit. Nah, sekian dan terima kasih materi kita. Ibu harap semuanya bisa mencatat. Salam sehat.